Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik Bu. Semoga baik-baik saja ya. Kita harus jaga jarak ya. Sebelum masuk materi hari ini, kita pakai hand sanitizer dulu untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita belajar di rumah itu, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ya. Silakan ya. Sekalian, kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa. Kali ini kita akan membahas soal toharoh. Kalian tahu nggak sih toharoh itu apa? Dan apa makna toharoh? Yang kalian ketahui dulu deh. Nah, ya, benar sekali Mbak Nuril. Toharoh menurut bahasa artinya adalah bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah toharoh adalah suci dari najis dan hadas. Selain itu, apa aja sih toharoh itu? Kalian tahu nggak apa aja toharoh? Saya tahu Bu. Contohnya toharoh seperti wudu. Benar sekali Mbak Alicia. Tepat sama jawabannya. Contohnya adalah wudu tadi. Selain itu saya punya gambar. Ini adalah contoh dari toharoh. Apa yang kalian lihat adalah mandi wajib. Mandi wajib itu adalah salah satu dari toharoh untuk menghilangkan najis dalam tubuh kita. Seperti contohnya lain itu adalah tayamum juga bisa. Dan hal-hal yang menghilangkan najis. Toharoh selanjutnya ada toharoh dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Sebelum itu kita tempelkan dulu ya. Ini toharoh ada bagian. Yang pertama adalah toharoh dari najis. Dan yang kedua adalah toharoh dari hadas. Pengertian dari najis adalah najis menurut bahasa adalah sesuatu yang sangat suci. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair, yaitu ada darah, muntah, dan nanah. Nah, dalam najis dibagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Yang ketiga adalah najis mukhaladah, jadi najis besar. Kita tempel dulu ya. Yang pertama adalah najis mukhafafah, itu najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawassithah, najis sedang. Yang ketiga adalah najis mughaladah, najis berat. Contohnya najis ringan itu seperti apa sih? Baik, akan saya lanjutkan tentang najis mukhafafah. Contohnya najis mukhafafah itu tadi adalah kencingnya bayi laki-laki yang masih bayi ya. Cara membersihkannya hendaklah dihilangkan dulu, dilap najisnya itu terlebih dahulu, lalu dipercikkan dengan air yang mutlak di tempat yang terkena najis, lalu dilap lagi pakai lap yang bersih, dilap hingga kering. Cukup seperti itu saja untuk membersihkan najis mukhafafah itu tadi ya. Gimana, sudah paham? Paham Bu. Sedang atau najis mutawassithah. Dalam najis mutawassithah ini seperti darah, nanah, air putih, tinja, dan bangkai binatang. Untuk cara membersihkan najis sedang ini tadi, caranya cukup mudah. Hendaklah dibuang najisnya dulu terlebih dahulu, lalu dicuci
dicuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis, sehingga saat dicuci itu tadi bau, rasa, dan warnanya hilang. Yang nomor 3 adalah najis yang paling berat, yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah ini disebabkan oleh 2, yaitu yang pertama dari anjing dan dari babi. Cara membersihkannya itu dengan 7 kali. Yang salah satunya itu menggunakan tanah. Selanjutnya adalah pengertian hadas. Hadas adalah keadaan diri seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Tahu nggak apa hadas kecil dan hadas besar itu? Dinyatakannya hadas kecil adalah nomor 1, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, bubul dan dubur. Yang kedua adalah hilangnya akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kubur atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyembuhkan hadas kecil dengan berwudu atau bertayamum. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab dari hadas besar. Yang pertama adalah haid, kedua nifas, ketiga wilat atau melahirkan. Yang nomor 4 adalah jima, hubungan suami istri. Yang kelima adalah keluarnya mani bagi laki-laki, baik disengaja maupun tidak disengaja. Cara menyembuhkan hadas besar adalah mandi wajib dari ujung rambut hingga ujung kaki. Apa anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Sampai sini apakah sudah dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ya, tata cara toharoh dari hadas. Caranya yang pertama adalah mandi wajib. Mandi wajib atau mandi janabah yaitu dilakukan dengan menyiram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Adapun tata cara mandi wajib, yang pertama adalah niat untuk menghilangkan hadas besar, yaitu niatnya adalah nawaitu muslah hadasil akbari fardholillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah atau yang lainnya. Dengan 3, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang keempat itu mengguyurnya. Yang kedua, cara selanjutnya adalah dengan cara berwudu. Tata cara berwudu yang pertama adalah niat dalam hati. Bacaannya adalah nawaitu wudu'a binafil hadasil akswari fardholillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, sunahnya mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, sunah membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan adalah tertib dari awal hingga akhir. Selanjutnya adalah tata cara tayamum. Yang pertama, tata cara tayamum. Dalam tayamum yang pertama adalah niat dalam hati. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan hingga ke siku dengan debu. Yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Yang kelima adalah tertib. Ya, selanjutnya adalah hikmah dari toharoh. Betapa pentingnya kita untuk bersuci dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersuci, bersih atau membersihkan dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan utama dari bersuci. Yang pertama adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena
karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman-kuman atau dari kotoran. Yang kedua adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga adalah dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah karena kita selalu suci gitu. Yang nomor 4 adalah Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang kelima adalah kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Ya, Bu. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat karena kita di sini juga sama-sama belajar. Semoga kita juga selalu bersyukur. Nah, cukup dari sini. Apakah sudah paham? Apa ada yang ditanyakan? Kita harus bersuci dalam sehari-hari. Kita wajib melakukan bersuci, berwudu seperti itu. Karena dengan bersuci kita kan dapat terhindar dari semua bahaya. Seperti sekarang dalam masa pandemi sekarang, kita harus sering-sering cuci tangan. Kalau habis keluar rumah kita harus ganti baju. Itu sama juga dengan menjaga suci. Bila tidak ada yang menanyakan lagi, saya bila ada salah kata atau ilmu yang saya sampaikan tadi terlalu berbelit-belit, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.